Nah, di sini menggunakan wa'id kulna, yaitu kami. Nah, saya kira bagi orang beriman seperti kita tidak mempermasalahkan ketika Allah menggunakan kata kulna, ketika kadang menggunakan kola, dia berkata, berfirman, atau mungkin kultu. Bahkan dalam Al-Quran memang jarang menggunakan kata kultu. Jadi kita tetap beriman dengan bahasa apapun, tidak mempermasalahkan. Ya, hanya orang-orang yang ada masalah di hatinya, ada masalah, ya, tidak ada keimanannya, maka ini mempermasalahkan yang mestinya tidak atau bukan masalah. Karena itu kita harusnya mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, jadi biar gampang, gitu. Tidak terlalu berbesar sesuatu yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh Masjid Baitul Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, marilah kita selalu tidak lupa dan tidak bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kenikmatan kepada kita, utamanya kenikmatan kesehatan, kenikmatan Islam dan iman, sehingga kita dapat menghadiri sholat subuh berjamaah dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan kajian ibadah subuh. Jamaah yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini Ustaz Furqan Hasbi telah hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah nanti setelah kajian pada subuh dilanjutkan sarapan bersama yang telah disediakan oleh pejuang subuh Masjid Jamaah Masjid Baitul Subuh. Alhamdulillah. Semoga kedepannya kita selalu mendapat rahmat barokah dari Allah, sehingga kemakmuran Masjid Baitul Subuh selalu bertambah dan bertambah. Amin. Jamaah sholat subuh dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya untuk menyingkat waktu, marilah kita awali kajian pada subuh pada pagi hari ini, Jumat 23 Agustus 2024. Kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Ustaz Furqan Hasbi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Mari kita syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Wa in ta'udhu ni'mat Allah la tuhsuha. Dan kalau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah selesai menghitungnya.
mudah-mudahan yang hadir semuanya sedang mendapatkan banyak nikmat, di antaranya kita tetap sehat, kuat, dan mudah-mudahan juga dalam keadaan bahagia. Ini mudah diraih di dunia wal akhirah. Amin. Kita perbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, di antaranya melalui Al-Quran, kataan maupun melalui keteladanan. Dan di antara Al-Quran, kita masih dalam proses thalabul ilmi, membaca surat Al-Baqarah. Yang terakhir kita baca ayat berapa itu? 33 ya. Belum. Kita baca 33 sudah ya. Kita masuk 34 ke halaman 80. Kita bisa di halaman 30 ayat 34. Satu ayat akan kita baca dengan penjelasannya atau tafsirnya, dua halaman, dua lembar. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس واستكبر وكان من الكافرين. Terjemahannya, dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Ia enggan dan sombong, dan ia adalah tergolong kaum yang kafir. Keterangan ringkas: sesudah Allah memberitahukan kepada malaikat tentang kedudukan Adam dan pengangkatannya sebagai khalifah di bumi, maka Allah menyuruh mereka sujud kepadanya dengan arti tunduk, bukan sujud dengan arti ibadah, sebagai pengakuan terhadap kelebihannya dan permintaan maaf atas ucapan mereka tentang dirinya. Itu kata mereka, apakah engkau akan jadikan di bumi makhluk yang berbuat kerusakan di sana? Sebelum lanjut, kita lihat lagi ayatnya berkaitan dengan bagaimana perintah Allah kepada malaikat. Jadi dalam bahasa Arab ini wa'id ya, untuk menunjukkan waktu atau ketika, suasana ketika Allah kulna. Jadi kadang-kadang Allah menggunakan
kata untuk dirinya pakai na. Nah itu sebenarnya kami ya. Dan mestinya kalau secara bahasa kami itu jumlahnya banyak, tapi jangan sampai gagal paham, nanti bisa dijadikan alat orang-orang yang tidak mengesahkan Allah, yang tidak mentauhidkan Allah, lalu mengatakan Allah itu mengatakan kami, berarti Tuhan itu lebih dari satu. Wah, ini bahaya. Karena memang ayatnya menggunakan kata kulna, yaitu kami berfirman, dan ini sudah berulang kali dalam Al-Quran. Lalu dalam memahami kata, dalam bahasa itu ada tinjauan ilmu nahwu, sorof, ada tinjauan juga ilmu balaghah. Nah, kalau orang yang sudah belajar ilmu balaghah nanti akan memahaminya. Ini fungsi na adalah lita'zim, yaitu untuk mengagungkan dirinya karena posisinya. Jadi ketika seorang pejabat yang posisinya tinggi, malah umpamanya kita gitu kan, atau kami, itu bukan berarti dia lebih dari satu ya. Dia tetap satu, tapi untuk menunjukkan dirinya itu agung atau tinggi. Nah ini juga berlaku dalam bahasa Arab ketika Allah menggunakan kata wa in qulna. Jadi ingin menunjukkan kami Allah adalah agung, kami Allah adalah tinggi dan besar, karena ingin disampaikan kepada para malaikat yang awalnya merasa posisinya tinggi, tapi malaikat merasa posisinya tinggi itu di hadapan Nabi Adam, di hadapan makhluk lain. Itu awalnya, sehingga penyesuaian biar menunjukkan Allah lebih agung, lebih tinggi daripada para malaikat itu sendiri, sehingga menggunakan wa idh qulna, bukan wa idh qultu. Jadi kalau dalam bahasa Arab aku itu tu, nah, maka kalau secara bahasa biasa wa idh qultu, dan ketika aku berkata. Nah di sini menggunakan wa idh qulna, yaitu kami. Nah, saya kira bagi orang beriman seperti kita tidak mempermasalahkan ketika Allah menggunakan kata qulna, ketika kadang menggunakan kola, dia berkata, berfirman, atau mungkin kultu. Nah, bahkan dalam Al-Quran memang jarang menggunakan kata kultu. Jadi kita tetap beriman dengan bahasa apapun, tidak mempermasalahkan. Ya, hanya orang-orang yang ada masalah di hatinya, ada masalah ya, tidak ada keimanannya, maka ini mempermasalahkan yang mestinya tidak atau bukan masalah. Karena itu kita harusnya mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, jadi biar gampang gitu, tidak terlalu berbesar sesuatu yang biasa. Kemudian dalam bahasa Arab penggunaan kalau habis kola, kulna, li, jadi pakainya untuk. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia menggunakannya terjemahannya kepada. Jadi wa idh qulna lil malaikah, dan tatkala kami Allah berfirman untuk para malaikat. Ini artinya untuk menggambarkan jumlahnya malaikat itu banyak ya, bukan hanya satu. Karenanya bentuk perintahnya usjudu, bersujudlah. Jadi untuk menggambarkan yang hadir ya, dari kalangan malaikat itu jumlahnya banyak.
Sehingga Allah menggunakan kata al-malaika, para malaikat, kemudian perintahnya juga usjudu, bersujudlah. Dalam bahasa Arab mestinya kalau perintah satu usjud, kalau dua usjuda, karena banyak usjudu. Dan dalam bentuk mudzakkar, jadi wawunya itu menunjukkan jenis laki-laki, tapi bukan berarti malaikat adalah laki-laki, juga bukan perempuan. Artinya memang malaikat tidak berjenis kelamin, tapi di sini menggunakan kata usjudu, seakan-akan laki-laki. Nah ini kadang juga menggunakan malaikat itu seperti mu'annats, qalatil malaikah, berkatalah, seakan-akan malaikat perempuan gitu. Padahal tidak begitu. Jadi dalam bahasa menyesuaikan redaksi, tidak mesti kemudian dijadikan pembahasan dari sisi jenis kelamin. Nah ini hanya untuk menambahkan pendekatan ilmu bahasa Arab. Jadi walaupun ini belum masuk tafsir, tapi baru membaca dari sisi ayat secara kata per kata dengan pendekatan bahasa Arab. Nah di sini Allah memerintahkan usjudu. Kalau dalam istilah bahasa Arab ini namanya fi'lul amri. Nah fi'lul amri itu artinya kata perintah. Nah kata perintah itu kalau dalam kaidah ilmu ushul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah itu berfungsi untuk wajib. Sehingga menurut teori kaidah itu, perintah usjudu itu hukumnya wajib. Jadi wajib bersujud. Nah kemudian apa sih arti sujud? Nah, tadi kita sudah baca arti sujud di sini tunduk, bukan arti sujud sebagaimana yang biasa dipraktekkan dalam ibadah sholat. Itu meletak, kita tahulah sujud dalam sholat. Jadi bukan seperti itu sujudnya. Kalau tahu umpamanya sujudnya seperti itu bukan berarti sujud sebagai ibadah. Karena itu seringkali dimaknai ketika sujudnya para malaikat li Adam, ya, kepada Adam. Jadi ini juga menggunakan li, ya. Jadi sujud untuk Adam itu dalam rangka al-ihtiram, yaitu untuk penghormatan, hormat kepada Adam. Nah ini dengan bahasa sujud, walaupun kemudian diterjemahkannya bahasa Indonesianya tunduk, ya, atau hormat. Nah ini bentuk penghormatan malaikat kepada Adam atas perintah Allah, usjudu li Adam. Lalu mereka semuanya, para malaikat, fasajadu, semua hormat, semua sujud, semua tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah ini sedikit di luar materi. Ada orang yang menyatakan hormat kepada bendera syirik haram, ya, karena hormat kepada benda, hormat kepada makhluk, hormat itu hanya kepada Allah. Ini ada sebagian orang ingin mentauhidkan dirinya, tapi kemudian kadang cara memahaminya mungkin tidak pas. Kalau kita tidak mengatakan salah, tapi paling tidak pas, sehingga benar-benar tidak mau hormat bendera, sampai mau masang bendera pun nggak mau. Ini ada beberapa cerita, ya, beberapa tempat nggak mau pasang bendera, nggak mau hormat, ya, karena itu makhluk yang tidak boleh
disembah. Nah, ini karena saking melebihi pemahamannya atau pahamannya itu terlalu berlebihan, bukan melebihi tapi berlebihan. Nah, ini kita katakan dalam kaitannya ayat ini, malaikat itu makhluk Allah, Nabi Adam itu makhluk Allah, dan seharusnya malaikat sujudnya hanya kepada Allah. Adam juga tentunya ibadah hanya kepada Allah, sujudnya hanya kepada Allah. Tapi dalam kasus ini malah Allah yang memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud ya, kepada Adam. Berarti kan makhluk bersujud kepada makhluk. Lalu apakah ini syirik? Nah, tentunya tidak. Oh, ini yang Allah yang memerintahkan untuk hormat. Karena itu kalau sujud atau hormat kepada makhluk tapi tidak mengandung unsur ta'abbud, tidak mengandung unsur ubudiyah, tidak mengandung nilai-nilai keibadahan, penyembahan, maka boleh. Sehingga hormat bendera kalau tidak bermaksud untuk menyembah bendera juga masalah. Hormat biasanya ke benderanya yang menghormati. Kemudian dimaknai ini karena perjuangan para pejuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, maka orang hormat bendera merah putih, itu nggak masalah. Nah, ini hanya untuk mengkaitkan, karena beberapa saat yang lalu pas ini Agustusan ini kan ada yang harus masang bendera, kemudian upacara lalu hormat bendera, ini dipersoalkan. Anggap ini kesyirikan yang nyata. Nah, ini hanya untuk memperjelas saja. Ayat ini justru menggambarkan adanya sujud makhluk kepada makhluk, dan ini perintah Allah itu sendiri. Ini tidak merusak tauhid. Ini tidak kemudian merubah, mengesahkan Allah dan menyekutukan yang lain. Ini tidak. Nah, ini biar bisa dipahami. Jadi ada kesalahpahaman sebagian orang karena belajar ilmu tauhid, la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, lalu hormat bendera, ini musyrik, nggak boleh. Nah, ini ingin menerapkan la ilaha illallah, nah, tapi ada sesuatu yang kurang pas. Nah, ayat ini secara tidak langsung justru mengabarkan kepada kita hormat kepada sesama boleh-boleh saja. Malah ayatnya dahsyat sekali, sujudlah, ya kan? Kalau ini dibahasakan arti sujud yang sesungguhnya, ini bukan sekedar hormat ke bendera, tapi sujud ini lebih dahsyat. Makanya dipertegas pengertian sujud di sini bukan ibadah. Sujud di sini artinya ihtiram, penghormatan. Nah, ini untuk menegaskan saja. Dan para malaikat sami'na wa ta'na, mereka menyatakan kami dengar, kami taat. Nah, dilanjutkan ada kata illa. Illa di sini artinya kecuali. Kalau dalam bahasa Arab namanya harful istitsna, yaitu huruf pengecualian. Pertanyaannya adalah, iblis ini siapa? Apakah dari golongan malaikat atau iblis ini makhluk non malaikat alias golongan jin? Nah, ini menjadi persoalan karena ada ayat lain yang mengatakan bahwa iblis kana minal jinni, bahwa iblis itu adalah golongan jin. Tapi kenapa di sini Allah menceritakan para malaikat bersujud kecuali iblis? Ada kesan iblis golongan malaikat. Lalu bagaimana cara mengkompromikan, menyatukan antara ayat yang menyebutkan iblis dari jin dengan ayat ini yang menunjukkan bahwa semua para malaikat sujud kecuali iblis?
berarti seakan-akan iblis ini adalah dari golongan jin, dari golongan malaikat. Nah, maka para ulama khususnya ahli tafsir dengan mendekatkan ilmu bahasa Arab, yaitu ilah di sini bukan sekedar untuk menunjukkan pengecualian dari satu golongan, tapi ini namanya istisna munqati. Ya, jadi pengecualian tapi terputus. Jadi dalam kelompok yang hadir ada golongan malaikat, ada golongan jin. Nah, dia di antara golongan jin yang mewakili iblis, perwakilannya iblis. Ya, ibaratnya ini semua jin ya, itu diwakili oleh iblis. Seperti kalau dalam istilahnya kenegaraan ini ada perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Tapi ketika rakyat yang diwakili protes gak didengar, ini kan lucu ini. Jadi ngaku-ngaku wakil rakyat, tapi kadang-kadang sepertinya dirinya bukan wakil rakyat lagi. Meminta ketika kampanye suruh dipilih sebagai wakil rakyat, begitu sudah jadi lupa kalau dia jadi adalah karena coblosan dan dukungan dari para pendukungnya dari rakyat. Ini hanya sisipan. Jadi artinya perwakilan. Ya. Bahwa di sini iblis adalah golongan jin dan mewakili golongannya. Ya. Nah, di sini yang kemudian ada semacam perubahan karakter. Yang kalau diceritakan, iblis adalah makhluk yang tadinya taat kepada Allah. Dan jelas, karena ini langsung berhadapan kepada Allah, pertanyaannya, iblis ini beriman atau tidak? Ini agak serempet-serempet nanti. Jadi artinya, apakah iblis ini beriman kepada Allah atau tidak? Pertanyaannya itu. Jawabannya beriman. Loh, tapi kok nanti masuk neraka? Berarti makhluk yang beriman masuk neraka ya? Ya bukan begitu. Maksudnya ingin dikatakan bahwa iblis ini adalah makhluk yang tadinya memang ahli tauhid, beriman kepada Allah sebelum adanya Nabi Adam. Itu termasuk makhluk yang taat kepada Allah. Tapi iblis berubah menjadi pembangkang, ya, tidak lagi sami'na wa ta'na, tapi aba wastakbar, yaitu menjadi makhluk yang enggan dan sombong. Nah, ini untuk menegaskan bahwa iblis ini hakikatnya tetap iman kepada Allah, tapi persoalannya hanya pada keengganannya dan kesombongannya. Nah, kalau umpamanya ada manusia, karena dalam ayat ini hanya ada tiga ya, malaikat, Adam itu manusia, iblis itu jin. Kalau ada manusia, anak keturunan Adam, yang kemudian tidak bertauhid, ya, itu sesungguhnya lebih parah dari iblis itu sendiri. Iblis yang dianggap makhluk kemudian jahat, dianggap makhluk yang pembangkang, tapi tetap bertauhid. Bahkan kalau dipahami kisah ini, lokasinya di mana? Ketika ada dialog wa id qulna, ketika Allah berfirman lil malaikah, di mana para malaikat berada? Fil jannah, di dalam surga. Kemudian Adam ada di mana? Di surga. Lah, terus iblis juga di surga. Jadi dalam kisah ini posisinya mereka bersama-sama ada di dalam surga. Artinya iblis itu, atau kita ingin mengatakan sejahat-jahat makhluk dan nanti akan masuk neraka, ini sebenarnya mantan penghuni surga itu loh. Nah, yang ini dibandingkan kalau ada manusia
tidak beriman atau kafir itu jelas sudah lebih parah dari iblis. Belum pengalaman surga lagi, masih mendingan iblis, itu loh maksudnya. Jadi kalau ada orang yang kafir itu seburuk-buruk manusia, lebih buruk dari iblis. Iblis itu mantan orang baik, mantan makhluk baik, mantan. Kemudian iblis itu pengalaman di surga, ya. Jadi dan iblis jelas dia adalah bertauhid kepada Allah, itu iman. Di hadapan Allah dia langsung berhadapan dengan Allah, artinya untuk menunjukkan seburuk-buruknya iblis, dia beriman, mantan ahli ibadah, mantan penghuni surga. Maka kalau ada orang kafir, kamu itu lebih bejat daripada iblis, kan itu parah itu. Makanya kita bersyukur pada Allah, termasuk orang yang beriman kepada Allah, dan kita selalu berharap dan berdoa nanti kita adalah husnul khatimah, yang penghuni al-jannah. Allahumma amin. Jadi persoalan utamanya adalah iblis aba, enggan, wastakbaro, lalu ditegaskan wa kana minal kafirin. Nah, setelah muncul sifat aba yaitu enggan, istakbaro sombong, lalu dipertegas dia jadi makhluk golongan kafir. Ya, kita nggak bilang orang karena iblis itu jin, tapi agak susah mau membahasakan. Kadang-kadang iblis adalah jin yang kafir, kan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita menyebut iblis orang, ini salah juga. Jadi atau seorang yang kafir, bukan begitu. Tapi termasuk ia adalah tergolong kaum yang kafir. Baik, ini berkaitan dengan pendekatan bahasa. Lalu kita masuk tafsirnya. Jadi di huruf A di situ, dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ini terjemahan dari wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam. Nah, sampai di situ sujud secara lughah, ini istilah bahasa Arab. Lughah itu bahasa, ya. Jadi definisi atau arti dari kata sujud pendekatan bahasa artinya adalah tunduk dan mengikut, ya, kalau bahasa Jawanya nurut, manut. Nah, jadi untuk hormat, ya. Di antara tanda paling kuat tentang sujud yaitu meletakkan kening di atas, meletakkan kening di tanah, dan biasanya dilakukan untuk menghormat raja ketika datang, seperti sujud Yakub dan putra-putranya kepada Yusuf. Nah, ini jadi untuk mengartikan bahwa arti sujud yang sesungguhnya yaitu meletakkan kening di atas tanah. Ya, sebagaimana kita sholat, paling praktis bagi kita memahami sujud ya seperti halnya kita sholat, sujud ya, dalam sholat itu asal maknanya secara bahasa. Dan ini juga pernah dilakukan di sini, sujud Yakub dan putra-putranya kepada Yusuf. Jadi keluarga Yakub hormat kepada Yusuf itu dengan sujud. Nah, ini untuk mengartikan kata sujud yang sesungguhnya dengan pendekatan lughah atau lughawi secara bahasa. Kemudian selanjutnya, sujud kepada Allah ada dua macam. Sujudnya makhluk berakal untuk beribadah dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh syarak. Ya, kita sudah tahu tata cara sujud khususnya dalam sholat. Dan sujudnya makhluk
dengan jalan ikut dan tunduk kepada ketetapan kehendaknya. Jadi ada pengertian sujud kepada makhluk, ya seperti hewan, ya kemudian tumbuh-tumbuhan, atau mungkin gunung, atau matahari, bulan, makhluk alam semesta. Itu mereka juga disebut sujud kepada Allah selama mengikuti aturan yang berlaku. Itu tunduk patuh kepada Allah. Matahari ya bersinar, kemudian bulan berputar, bumi pun berputar ya. Kemudian segala makhluk Allah yang mengikuti aturan maka disebut juga sujud. Dan itulah cara makhluk Allah sujud kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita sebagai manusia ketika diberitakan sujud, khususnya dalam sholat, ya meletakkan kening di atas tanah. Nah ini biar kita semuanya tentu memahami. Jadi ketika banyak tumbuhan, tanaman itu ya sesuai dengan kehendak Allah, maka sungguhnya sedang bersujud. Jadi makhluk-makhluk Allah semua bersujud. Angin ya itu juga bersujud. Ketika mengikuti aturan Allah maka disebut sujud. Nah ini bisa nanti dicek lagi dalam Quran surat ke-55 ayat 6 dan surat 13 ayat 15. Nah, itu bisa nanti dicek. Kemudian malaikat yang termasuk alam gaib tidak kita ketahui hakikatnya. Al-Quran menerangkan bahwa mereka ini ada beberapa kelompok. Tiap kelompok punya tugasnya sendiri. Dalam agama disebutkan bahwa ilham kebenaran dan kebaikan disandarkan kepada malaikat. Seperti dapat dipahamkan dari pembicaraan mereka kepada Maryam. Sedangkan setan adalah makhluk yang menimbulkan was-was, sebagaimana sudah masyhur disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. At-Tirmidzi meriwayatkan, inna lisyaitani lummatan bibni Adam walil maliki lummatun fa amma lummatus syaitan fa ib'adun fa'i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi wa amma lummatul malik fa'i'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq. Faman wajada dzalik falya'lam annahu minallah falyahmadillah ala dzalik wa man wajada al-akhar falyata'awwadz billahi minasyaitan. Thumma qara'a asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Artinya sesungguhnya setan punya hubungan dengan anak Adam dan malaikat. Jadi punya hubungan dengan anak Adam dan malaikat juga punya. Adapun hubungan setan yaitu membiasakan berbuat jahat dan menolak kebenaran. Sedangkan hubungan malaikat yaitu membiasakan berbuat baik dan menyatakan kebenaran. Nah, sebentar sampai di sini dulu, bahwa ketika anak Adam artinya manusia itu sedang berbuat baik, maka dianggap wah ini malaikat gitu. Jadi ada kesan memiliki sifat baik ya, itu karena sifat malaikat itu selalu baik. Wah ini level malaikat. Jadi orang yang ikut pengajian rutin ini berarti seperti golongan malaikat ini ya. Cuma bedanya kalau malaikat nggak pernah ngantuk kayaknya. Nah itu bedanya sedikit gitu ya. Jadi bahwa
Di sini untuk menunjukkan bahwa makhluk yang baik itu disebut sebagai makhluk yang mengikuti malaikat. Nah, sementara sebaliknya ketika melakukan kejahatan, keburukan, ya, maka itu adalah mengikuti syaitan. Nah, syaitan ini awalnya adalah sebuah sifat dari kata syaitona yusyaitinu. Kalau dalam bahasa Arab arti syaitona itu berbuat buruk atau berbuat jahat. Lalu seringkali syaitan itu untuk iblis, sehingga kadang disebut iblis syaitan. Kenapa? Karena iblis adalah makhluk yang selalu berbuat jahat, maka disebut syaitan. Tapi kata syaitan itu tidak serta-merta hanya iblis. Seperti halnya manusia, ketika berbuat buruk, berbuat jahat, itu juga disebut syaitan. Jadi syaitan itu sifat. Tapi kalau iblis adalah makhluk, jenis dari golongan jin, namanya iblis. Itu ada wujudnya sebagai makhluk yang bernama iblis. Tapi kalau syaitan itu sifat, dan dia bisa untuk setan, untuk iblis yang selalu berbuat jahat disebut setan. Bahasa Indonesia ini agak tipis, setan. Ya, kalau bahasa Arabnya syaitan, mantap itu. Nah, kalau ada makhluk dari manusia berbuat jahat, berbuat buruk, ini juga syaitan atau setan. Jadi kalau umpamanya kok ada orang mencuri, nah, ini perbuatan setan, maka orang itu pencuri jadi ini setan ini. Ya. Atau dalam bahasa untuk para pejabat korupsi gitu kan, kalau mencuri itu kan untuk rakyat. Tapi kalau untuk pejabat namanya korupsi, ya agak terhormat bahasanya. Jadi kalau ada pejabat kok korupsi, ya kemudian akhirnya disebut koruptor. Maka kalau benar-benar dia terbukti korupsi, dia adalah koruptor alias setan gitu. Jadi wah ini setan. Karena melakukan perbuatan jahat, buruk. Ini hanya untuk menegaskan bahwa ada hubungan, ya, hubungan anak Adam itu bisa lil malik, ya, ke malaikat, bisa juga li syaitan, ya, artinya mengikuti jejak iblis. Kemudian dilanjutkan bahwa siapa mendapatkan seperti ini, yaitu sahabat malaikat, hendaklah ia mengetahui bahwa itu dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah karena yang demikian itu. Nah, karenanya jamaah rahimakumullah yang hadir di sini sedang mengikuti jejak malaikat, kita ucapkan alhamdulillah. Jadi ini perintah fal yahmadillah. Jadi kita alhamdulillah bisa melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat jamaah subuh, dilanjutkan kajian, dan jangan lupa sarapan. Nah, ini alhamdulillah. Kemudian waman wajadal akhir. Nah ini jadi, dan siapa mendapatkan yang lain. Ini kelompok setan, sahabat setan. Ternyata ada sahabat malaikat, sahabat setan. Hendaklah ia berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Ya, kita mengucapkan na'udzubillahi min dzalik, atau kita kalau biasa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tsumma qara'a. Ya, kemudian beliau membaca ayat ini untuk menceritakan Nabi sendiri setelah menjelaskan, lalu membaca ayat
asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kekafiran kepada kamu, ya. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu berbuat keji. Nah, ini yang waspada kita pada bisikan setan. Waspadalah setan berbisik, dan jangan sampai masuk golongan sahabat setan. Nah, ini jadi SS, ini sahabat setan. Kemudian malaikat dan setan, nah ini penjelasan. Jadi setan di sini berupa roh yang punya hubungan dengan roh manusia, yang hubungan itu tidak diketahui hakikatnya. Bagaimana hakikatnya? Kita tidak tahu. Kita hanya bisa mengucapkan Allahu a'lam. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Allah yang lebih tahu tentang hakikatnya. Namun, sekalipun begitu, kita tidak melihat, ya, tapi kita percaya, ya. Nas yang menerangkan hal itu, ada ayatnya yang menyebutkan tentang adanya malaikat, adanya iblis, ya, yang kemudian disifati setan. Itu harus kita yakini, karena ada ayat Al-Quran yang kita imani, ada hadis yang menjelaskannya, sekalipun kita belum menyaksikan. Ini hanya sisipan. Kemarin dalam grup WhatsApp itu ada yang mengirimi kata-kata bahwa Ustadz berkata, ya, siapa yang menjadi muslim dan beramal soleh masuk surga. Lalu ada komentarnya, padahal Ustadznya belum pengalaman masuk surga, kan lecennya. Jadi ingin mengatakan nggak usah percayalah, yang ngomong saja belum pengalaman. Nah, ini kan cara bisikan setan ini. Jadi biar tidak percaya kepada omongan ustaz dengan cara ustaz belum pengalaman masuk surga, tapi kalau ngomong tentang surga kok fasih banget dulu. Nah, ini kan seperti halnya ingin mengatakan sesama tidak pengalaman gak usah ngomong lah. Nah, ini yang ingin kita tegaskan ketika kita berbicara tentang makhluk gaib, termasuk setan, iblis, malaikat. Ini kan kita harus yakin dari mana informasi dari Al-Quran, informasi dari Allah, dari Rasulullah, yang juga dari Allah Ta'ala. Ini kita harus iman. Makanya modal iman, terlepas melihat atau tidak. Makanya nanti kita balik pada orang-orang yang mengatakan, ya, ustadz yang belum pengalaman masuk surga, cerita surga, kita balik, kamu percaya ada setan enggak itu dulu? Kamu berani enggak, ya, umpamanya sebuah tempat yang orang bilang angker, silakan kamu masuk ke dalam, ya kan? Di sana di suatu malam yang gelap gulita, silakan masuk. Berani, berarti memang kamu orang hebat. Kalau nggak berani, kenapa? Oh ya, nanti takut. Lo takut pada setan. Lo kamu kan belum namanya setan. Oh, sama-sama kita belum pengalaman lihat setan kok takut kan itu. Nah, ini untuk mendebat, ya. Artinya orang yang seperti ingkar kepada akhirat, ingkar kepada surga, tapi kok takut. Nah, ini lucu namanya. Atau tanya, nggak usah yang angker-angker. Kamu yakin nggak ada angin? Yakin. Loh, dari mana? Ya ini rasanya. Nah, tapi kan belum pernah lihat. Sama-sama belum pernah lihat angin kok percaya angin. Itu kan namanya sesuatu yang tidak tampak kok percaya gitu. Hanya merasakan. Ya, merasakan itu sama dengan orang yang mengatakan ada surga, itu karena sudah mendapatkan informasi. Jadi melalui Nabi melalui Al-Quran ini menyatakan adanya surga, adanya akhirat dan seterusnya. Ini hanya untuk menambah, karena ada orang yang seperti itu. Sampai saya terpaksa harus komentar di
WhatsApp itu karena kok sepertinya ini melecehkan sekali. Jadi kata-katanya yang mengarah kepada sesama orang tidak berpengalaman itu. Nah ini hanya untuk mempertegas saja. Maka di sini sekali lagi kita harus percaya, ya, percaya. Jadi anehnya kalau kita bicara tentang setan agak yakin betul sehingga ada ada rasa-rasa takut pada setan. Tapi kalau bicara malaikat kok agak tipis ini imannya. Contohnya begini, yakin nggak, percaya nggak kalau lagi pengajian malaikat datang gitu? Yakin. Nah teorinya kita itu kalau tahu ada malaikat ya tetap agak khusyuk gitu loh maksudnya. Ya, artinya tidak ngantuk kan gitu. Tapi wahnya kenyangnya lah. Jadi kan ada malaikat pakai bola, masuk malaikat kantor kan gitu. Tapi wahnya lah ini aneh. Tapi kalau umpamanya ada setan, merinding coba. Padahal ya bersama-sama belum melihat gitu. Jadi ketika ada setan itu merinding, ada malaikat kok biasa. Berarti iman kepada iblis, iman kepada setan dengan iman kepada malaikat kuat mana dulu? Itu lebih percaya kepada setan daripada malaikat ini. Nah, ini untuk menguji apakah hati kita sudah iman adanya malaikat sehingga kemanapun malaikat sedang memantau. Kalau bahasa sekarang CCTV menyertai kita. Nah, itu kan untuk mengontrol kita biar tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat. Ya. Tapi ketika bilang awas, ini di situ ada setan. Wah di situ ada jin, yuk gampang percayanya gitu. Tapi kalau awas di situ ada malaikat, ora ketok. Nah ini kan nantang ini. Baik zaman ngomong sedikit untuk menuntaskan karena memang penjelasannya agak panjang nih. Jadi disebutkan sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa nas yang menerangkan tentang malaikat ditugaskan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membuat binatang dan menjaga manusia. Ya. Maksudnya ialah bahwa tumbuhnya tertumbuhan itu terjadi karena roh khusus yang Allah tiupkan kepada biji-bijian. Lalu terjadilah kehidupan yang khusus itu. Begitu pula dengan hewan dan manusia. Segala sesuatu berjalan menurut aturan yang khusus dan telah sempurna ketika diciptakannya. Ya, untuk sementara sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Tolong kasih tanda batasan halaman 82 alinea pertama. Ini belum tuntas. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, istiqomah dalam ibadah, dan insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum